Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naramawati, NPM A1C019018, semester 3B. Program studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Di sini, saya sudah menyiapkan media pembelajaran yaitu alat peraga program linear. Langsung saja kita lihat ke permasalahannya. Seorang pengusaha akan membuat lemari dan rak buku. Untuk pembuatan 1 unit lemari diperlukan waktu 3 jam dan untuk 1 unit rak buku diperlukan waktu 2 jam. Untuk proses pengecatan diperlukan waktu 1 jam untuk lemari dan 2 jam untuk rak buku. Jumlah waktu yang tersedia untuk pembuatan lemari dan rak buku ialah 180 jam per minggu. Sedangkan jumlah waktu pengecatan untuk rak buku 120 jam per minggu. Setiap unit lemari memberikan keuntungan Rp600.000, sedangkan rak buku Rp450.000. Di sini yang ditanya, berapa banyak lemari dan rak buku yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Langsung saja kita ke solusinya. Yang pertama, kita menentukan model matematika. Kita membuat persamaan. Kita misalkan di sini lemari itu X dengan X lebih dari sama dengan 0, dan rak buku itu Y, yaitu Y-nya lebih dari sama dengan 0. Langsung saja, untuk keterangannya waktu kerja. Waktu kerja pembuatan lemari yaitu, diketahui di soal, untuk pembuatan lemari diperlukan waktu 3 jam. Kita misalkan lemari itu X, berarti 3X. Sedangkan rak buku di sini diperlukan waktu 2 jam. Berarti 2X. Dengan batasnya 180 jam per minggu, yaitu kurang dari sama dengan 180 jam. Selanjutnya untuk waktu pengecatan, di sini diketahui untuk proses pengecatan yang diperlukan waktunya 1 jam untuk lemari X dan 2 jam untuk rak buku 2X 2Y. Dengan batas 120 jam per minggu, berarti kurang dari sama dengan 120 jam. Setelah kita menentukan model matematika, selanjutnya kita menentukan fungsi. Di sini terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuannya untuk memaksimalkan f, x, y. Di sini f untuk x-nya yaitu lemari memberikan keuntungan 600.000. Jadi 600.000 dan y-nya 450.000. Setelah fungsi tujuan yaitu fungsi kendalanya diketahui di sini. Fungsi kendalanya yang pertama 3x ditambah 2y sama dengan 180 dan x ditambah 2y sama dengan 120. Selanjutnya untuk titik pojok. Yang pertama kita sudah menggambarkan grafik. Setelah kita menggambarkan grafik, kita tentukan koordinat titik. Ini kita ambil dari persamaan fungsi tujuan, yaitu kita ambil 3x ditambah 2y sama dengan 180, x ditambah 2y sama dengan 120. Kita misalkan di sini 3x tambah 2y sama dengan 180, kita misalkan dengan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Yang pertama untuk x sama dengan 0, yaitu 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 180. Jadi 2y sama dengan 180. Didapat y sama dengan 90. Untuk y sama dengan 0, 3x sama dengan 180. X sama dengan 180 bagi 3. 60. Selanjutnya untuk yang kedua, x ditambah 2y sama dengan 120. Kita misalkan x sama dengan 0, jadi 0 ditambah 2y sama dengan 120. Y didapat 60. Dan untuk y sama dengan 0, x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 120. Jadi x sama dengan 120. Didapatkan koordinat titiknya. X-nya 0, 0,90 dan
60,0. Dan untuk Y ditambah 2X sama dengan 120, 0, 60, dan 120,0. Setelah kita mendapatkan titik pojok, kita akan tentukan titik potongnya. Untuk menentukan koordinat titik potong, kita lakukan dengan metode substitusi kebersamaan. Persamaan pertama, 3X tambah 2Y sama dengan 180, dan X tambah 2Y sama dengan 120. Di sini kita substitusi, yaitu 2Y dikurang 2Y habis, 3X dikurang X sama dengan 2X, 180 dikurang 120, 60, dan didapat X sama dengan 30. Selanjutnya kita substitusikan nilai 30 tadi pada persamaan X ditambah 2Y sama dengan 120. X yaitu 30 ditambah 2Y sama dengan 120. Jadi kita pindahkan 2Y sama dengan 90, didapat Y sama dengan 45. Jadi X, Y nya sama dengan 30,45. Nah, setelah kita lakukan ini, langsung saja kita ke grafik. Untuk daerah yang diarsir ini, karena X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 seperti ini. Sebelumnya saya akan baiklah. Ini daerah penyelesaian untuk X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, pada titik pojok tadi saya didapatkan yaitu titiknya 0,90, yaitu X nya 0 dan Y nya 90. Di sini tadi karena fungsinya kurang dari sama dengan 180, yaitu daerah arsirnya ke arah sini. X nya 0 dan titik Y nya 90. Jadi di sini. Dan 60,0. X nya 60 dan Y nya 0. Jadi di sini kira-kira ini untuk yang persamaan pertama. Setelah ini untuk daerah persamaan yang kedua, yaitu X nya 0 dan Y nya 60. 0 di Y 60. Berarti di sini pada untuk yang kedua 120,0. 120 di sini. Dari sini kita sudah mengetahui daerah penyelesaiannya itu yang daerah dimana yang semua terakhir semua. Jadi di sini kita dapatkan titik potong titiknya. Lalu kita misalkan dulu. Di sini saya misalkan A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Untuk A, yaitu titiknya 0,0. Yang ini dapat kita lakukan ke titik uji nanti. Yang D 0,60. Yang C 60,0 dan didapat titik potong yang kita cari tadi 30,45, yaitu di D. Selanjutnya kita akan ke titik uji. Yang pertama kita akan menguji titik untuk A 0,0 dengan persamaan 600X ditambah 450Y. Untuk A 600 dikali 0 ditambah 450 dikali 0 didapat 0. Dan untuk B 600 dikali 0 dan 450 dikali 60. 600 dikali 0 dan 450 dikali 60, yaitu 27 juta. Untuk C yaitu 60,0. Jadi 600.000 dikali 60 dan ditambah 450 dikali 0. Untuk C didapat 36 juta.
Selanjutnya untuk D, di mana titik D 30,45, jadi 600.000 dikalikan 30 ditambah 450.000 dikalikan 45. 600.000 ditambah 30 dikali 30 sama dengan 18 juta ditambah 450.000 dikali 45, yaitu 20 juta 250. Kita jumlahkan, jadi 18 juta ditambah 20 juta 250, yaitu 38 juta 250.000. Nah, jadi dari titik A, B, C, dan D sudah kita jumlahkan, dan kita lihat di sini nilai maksimum yang didapat itu untuk titik D. Yang pertama A 0, B 27 juta, C 36 juta, D 38 juta 250. Jadi untuk nilai maksimumnya itu di titik D. Dan kesimpulannya, agar keuntungan pengusaha maksimum, lemari dan rak buku yang dibuat yaitu 30 lemari dan 45 rak buku dengan keuntungan 38 juta 750.000. Sekian dari saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.